Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Trinovia. Hari ini saya dan dua rekan saya, yaitu Rosi Elvina dan juga Kairani Meliana. Di sini kami akan membahas mengenai salah satu bentuk konstruk psikologi positif, yaitu mengenai gratitude. Nah, langsung saja. Untuk pembahasan yang pertama akan saya sampaikan. Pertama adalah mengenai pengertian dari gratitude. Gratitude dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai rasa syukur. Nah, kata dari gratitude ini diambil dari bahasa Latin gratia, yang artinya rahmat, keanggunan, atau rasa terima kasih. Secara istilah, gratitude merupakan segala hal yang berhubungan dengan kebaikan, kemurahan hati, pemberian, dan keindahan dalam memberi dan menerima. Dilihat dari sisi psikologinya, gratitude atau rasa syukur ini diartikan sebagai perasaan kagum, perasaan berterima kasih, dan merupakan suatu bentuk penghargaan untuk hidup. Perasaan ini bisa diekspresikan kepada orang lain, kepada alam, maupun kepada non-manusia, seperti Tuhan atau hewan. Yang berikutnya adalah aspek-aspek dari gratitude. Gratitude memiliki 4 aspek. Yang pertama ada intensity. Intensity merupakan kekuatan seseorang untuk merasakan perasaan syukur. Orang yang memiliki sifat syukur dalam dirinya, maka ia akan memiliki intensitas syukur yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang cenderung kurang bersyukur. Yang kedua ada frekuensi. Nah, frekuensi ini merupakan perasaan syukur yang dimiliki setiap harinya, dan orang yang bersyukur dapat merasakan perasaan ini walaupun hanya dari kebaikan orang lain yang sifatnya sederhana. Yang ketiga ada span. Nah, span ini merupakan bentuk rasa syukur terhadap berbagai hal maupun aspek dalam kehidupan. Misalnya, kita merasa bersyukur terhadap anugerah dari keluarga, pekerjaan, maupun kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang keempat ada density. Density ini mengacu kepada jumlah orang yang individu syukuri atas suatu manfaat positif yang dia dapatkan dari kehidupan. Dapat kita contohkan seperti apabila kita mendapatkan sebuah pekerjaan yang bagus atau yang layak, maka kita sebagai orang yang bersyukur, kita akan menyebutkan sejumlah orang yang berjasa terhadap pekerjaan yang kita dapatkan. Misalnya itu orang tua, keluarga, teman, atau mentor kita. Poin yang berikutnya adalah mengenai komponen atau dimensi dari gratitude. Nah, gratitude ini memiliki 3 poin. Yang pertama, apresiasi terhadap orang lain, terhadap Tuhan, dan juga kehidupan. Ini merupakan suatu bentuk perasaan apresiasi yang hangat, baik itu kepada seseorang, kepada Tuhan, dan juga kehidupan yang kita jalani. Contohnya itu, kita menyadari kesenangan yang kita dapat dan dari hidup kita itu merupakan satu bentuk anugerah yang diberikan Tuhan. Atau kita itu memandang orang lain secara positif dan mengakui peran orang lain tersebut terhadap kehidupan kita. Yang kedua, yaitu perasaan positif terhadap kehidupan yang dijalani. Seseorang yang bersyukur, maka ia akan merasa berkecukupan terhadap kehidupan yang ia miliki dan merasa puas dengan kehidupan yang ia jalani. Yang ketiga adalah kecenderungan untuk bertindak positif sebagai ekspresi dari perasaan positif dan apresiasi dari apa yang kita miliki. Bersyukur ini tidak hanya berkaitan dengan apresiasi terhadap apa yang kita peroleh dari hidup, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan maupun kehendak hati. Nah, misalnya itu, kita melakukan suatu ibadah, itu merupakan suatu bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan. Atau kita tuh membalas kebaikan orang lain sebagai wujud apresiasi terhadap bantuan dia atau pertolongan ia terhadap kehidupan kita. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aspek bersyukur. Nah, syukur mempunyai karakteristik yang universal, yang positif dari sejarah dan juga budaya.
Nah, maka oleh karena itu, mempunyai sifat syukur dan fungsinya baik dalam konteks diri individu ataupun masyarakat dapat menjelaskan perbedaan dan juga persamaan dalam pengalaman dan juga ekspresi yang dirasakan oleh seseorang. Maka, sifat syukur harus sangat-sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya itu tentang aspek bersyukur, yaitu seperti yang dipaparkan oleh Om Kulok dan kawan-kawan pada tahun 2002, mengemukakan bahwa ada beberapa faktor dalam kebersyukuran. Yang pertama itu emosional. Nah, emosional ini yaitu kecenderungan seseorang merasakan emosional dan juga merasakan kepuasan dalam kehidupannya. Maka, syukur juga mempengaruhi rasa emosional pada diri seseorang. Yang kedua yaitu prosociality atau lingkungan prososial. Nah, keadaan di mana seseorang ingin diterima di lingkungan sosial. Seseorang setidaknya pasti ingin diterima oleh lingkungan sosial di masyarakat ataupun pada teman pergaulan mereka itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu religionis atau keyakinan. Nah, sesuatu hal yang berkaitan dengan keyakinan, keagamaan, dan juga keimanan seseorang. Maka, faktor kebersyukuran juga mempengaruhi bagaimana. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penelitian terkait gratitude atau rasa bersyukur. Penelitian yang dilakukan pada mahasiswa mengenai pengaruh rasa bersyukur terhadap kesehatan dan kesejahteraan atau kebahagiaan seseorang. Data tersebut dikumpulkan selama 10 minggu. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan bahwa pada kelompok dalam kondisi yang bersyukur merasa lebih baik tentang kehidupan mereka secara keseluruhan dan lebih optimis mengenai harapan mereka di minggu yang akan datang atau di kehidupan mereka yang akan datang. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan pada mahasiswa mengenai hubungan antara rasa syukur dengan kebahagiaan pada mahasiswa jurusan psikologi Universitas Negeri Surabaya, di mana hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan antara rasa syukur dengan kebahagiaan pada mahasiswa. Penelitian lain juga membahas mengenai rasa syukur dengan kecenderungan perilaku prososial pada mahasiswa jurusan psikologi Universitas Diponegoro. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara rasa syukur dan kecenderungan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro untuk berperilaku prososial. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Kohman pada tahun 1996, di mana ia melakukan sebuah penelitian dengan melakukan wawancara kualitatif bersama 13 orang tua yang tinggal di daerah Florida Selatan, di mana tempat tinggal mereka mengalami kerusakan akibat terjadinya badai Andrew pada tahun 1992. Kohman melakukan wawancara selama 90 menit. Hasil dari penelitian tersebut didapatkan bahwa para orang tua melaporkan rasa syukur yang luar biasa atas apa yang tidak hilang selama terjadinya badai. Meskipun 5 rumah keluarga telah rusak parah sehingga perlu dilakukan relokasi, tidak satupun dari mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai ataupun keluarga mereka. Karena terhindar dari kehilangan apa yang benar-benar penting bagi mereka seperti keluarga dan orang-orang yang mereka cintai, mereka mengalami rasa syukur yang amat dalam di tengah bencana yang menimpa mereka.